Halo guys, welcome back. Aku harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kita pasti sering melihat di sekitar kita banyak produk menggunakan nama asing. Dan kita pasti menganggapnya jika produk tersebut berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Namun siapa sangka jika produk-produk tersebut buatan asli Indonesia. Produk-produk ini telah ikut bersaing dengan merek-merek asing terkenal yang lainnya di pasaran. Bahkan beberapa merek dan produk-produk asli Indonesia ini telah mendunia dan mampu bersaing dengan merek luar negeri yang terkenal lainnya. Untuk kualitas sebuah produk, kebanyakan dari kita lebih percaya produk dari luar negeri dibandingkan dengan produk lokal. Mungkin alasan ini juga yang menjadikan mengapa merek atau brand ini diberikan nama seperti nama-nama asing. Buat kalian yang sering berbelanja produk makanan, produk fashion, dan produk retail lainnya, kali ini aku akan mengulas 10 produk asli Indonesia yang dikira orang produk dari luar negeri. Langsung aja. Yang pertama di sini ada Jeko Donut and Coffee. Jeko Donut and Coffee ini telah dikenal dengan sebutan Jeko. Tepatnya didirikan pada tanggal 26 Juni 2005. Pemiliknya adalah Johnny Andrean Group. Sebelumnya Johnny Andrean Group ini populer dengan bisnis salonnya. Merek dagang ini memproduksi donat khas Amerika, aneka minuman, serta produk frozen yogurt lainnya. Johnny memiliki ide bisnis waralaba toko donat karena dirinya itu suka mengkonsumsi donat khas Amerika. Karena si Johnny itu sangat menyukai donat khas Amerika, makanya dia membuat bisnis ini. Saat ini gerai Jeko telah tersebar di mall-mall Indonesia hingga merambah ke luar negeri. Contohnya ada di Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, hingga Arab Saudi pun ada. Wow. Jadi Jeko itu adalah milik Indonesia, bukan miliknya orang asing. Next, yang kedua di sini ada Hoka Hoka Bento atau Hokben. Hokben adalah restoran cepat saji yang menyajikan menu makanan khas Jepang. Meskipun menyajikan berbagai makanan Jepang, ini bukanlah dari Jepang, melainkan restoran asli dari Indonesia. Hokben sudah ada sejak tahun 1985, didirikan oleh Hendra Arifin dan dikelola oleh PT Eka Boga Inti. Hokben telah mampu menjadi salah satu produsen makanan cepat saji yang cukup terkenal dan diminati di Indonesia. Hingga saat ini banyak orang yang mengira bahwa Hokben itu adalah makanan khas Jepang karena nuansanya yang Jepang-Jepangan. Terus juga namanya kan asing kan, Hokben gitu. Jadinya orang mengira dari Jepang. Ternyata ini adalah asli dari Indonesia. Next, yang ketiga. Yang ketiga di sini ada CFC atau California Fried Chicken. CFC adalah restoran waralaba dengan menu utamanya adalah makanan spesial ayam goreng. Meskipun namanya menggunakan salah satu nama kota di Amerika Serikat, yaitu California, namun CFC ini tidak berasal dari sana. CFC ini asli dari Indonesia. CFC ini didirikan pada tahun 1983 di Jakarta dan dikelola oleh PT Pionir Indo Garment Tbk. Jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan asing. Karena menggunakan nama California itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Amerika Serikat. CFC ini pure produk dari Indonesia. Next, yang keempat di sini ada Excelso. Excelso adalah kafe yang bernaung di bawah perusahaan kapal api yang terkenal dengan produk kopinya. Cafe Excelso ini pertama kali beroperasi di Plaza Indonesia pada tahun 1991
Karena namanya yang cukup aneh dan terdengar kebarat-baratan, dan nuansa kafe yang bergaya western, serta rasa kopinya itu yang berstandar internasional, maka banyak yang mengira bahwa Excelso ini berasal dari luar negeri. Kafe luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Jadi Excelso ini adalah asli dari Indonesia. Karena namanya asing, jadi orang mengira bahwa Excelso ini perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia. No, jadi Excelso ini adalah produk asli Indonesia. Next yang kelima, di sini adalah Terry Palmer. Produk yang satu ini terkenal sebagai produsen handuk. Karena penggunaan nama merek serta model yang sering dipakai, yang sering digunakan oleh Terry Palmer ini itu berbau kebarat-baratan, berbau luar negeri. Orang yang beranggapan bahwa Terry Palmer ini berasal dari luar negeri. Padahal kenyataannya produk ini berasal dari Indonesia. Handuk ini diproduksi oleh PT Indah Jaya yang berlokasi di Tangerang. Terry Palmer ini berhasil mengekspor produknya sampai ke luar negeri karena handuk yang dimiliki oleh Terry Palmer ini dibilang sangat bagus kualitasnya. Kualitasnya premium. Jadi Terry Palmer bisa mengantarkan produknya hingga mancanegara. Terry Palmer ini sudah mengekspor produknya itu sudah sampai Jepang, Malaysia, Singapura, Australia, Amerika, hingga benua Eropa pun sudah diekspor. Wow. Next yang berikutnya, yang keenam ini ada The Executive. Brand fashion yang diproduksi di Bandung ini didirikan oleh Johannes Varial yang bernaung di PT Delami Garment Industry. The Executive ini menjual pakaian-pakaian kerja, blazer, terus celana bahan hingga dress. Jadi di Executive ini kebanyakan menjual pakaian-pakaian formal. Banyak yang mengira bahwa produk ini berasal dari luar negeri. Karena sama kayak Terry Palmer, karena nama dan model yang dipakai oleh brand ini itu suka menggunakan orang-orang asing, tapi ternyata brand ini merupakan produk lokal. Produk-produk di Executive ini nggak jauh beda dengan produk-produk impor lainnya. Kualitas dari baju yang ada di Executive ini oke punya dan emang enak dipakai. Kini pemasaran The Executive ini sudah merambah ke luar negeri, sudah merambah ke Asia Tenggara, itu salah satunya adalah negara Malaysia. Next yang berikutnya yang ketujuh di sini ada Lea Jeans. Produsen celana jeans ini memang menggambarkan logo bendera Amerika Serikat. Ditambah lagi model iklannya itu juga selalu menampilkan model-model bule. Tetapi jangan salah sangka jika produk ini merupakan asli dari Indonesia. Produk ini tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi produk ini juga terkenal sudah sampai luar negeri. Lea Jeans sendiri dikelola oleh PT Lea Sanen di Tangerang sejak tahun 1976. Dengan produk pakaian kasual, jeans, dan aksesoris lainnya yang berdesain ala Amerika. PT Lea Sanen sendiri selalu menghasilkan produk jeans yang berkualitas terbaik. Karena itu nggak heran kalau Lea Jeans ini mampu bersaing dengan brand terkenal dari luar negeri lainnya. Next, yang berikutnya yang kedelapan di sini ada Buceri. Merek dagang ini memproduksi tas sepatu yang identik dengan bahan dasar kulit. Logo, desain toko, dan kualitas produk yang dinilai baik membuat banyak konsumen mengira Buceri berasal dari luar negeri. Buceri ini diproduksi mulai tahun 1980 melalui PT Vigano Cipta Perdana. Buceri sendiri ini mengawali usahanya dari sebuah gerai di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Nama dari Buceri ini dia dapati dari gabungan nama sang pemilik, yaitu Ediansyah, dan saudara-saudaranya, yaitu Budi dan Harry. Buceri ini kualitasnya oke dan tahan lama Buceri ini, jadi emang bisa disandingin dengan produk-produk impor lainnya. Next, yang kesembilan di sini ada Bodypack, Export, dan Eager.
Ketiganya ini merupakan produk dari satu perusahaan yang sama, yaitu PT Exonindo Multi Product Industry. Perusahaan ini juga berasal dari Bandung. Kayaknya banyak ya orang-orang dari Bandung itu yang memproduksi produknya, brandnya itu bisa sampai mancanegara. Karena kualitasnya yang bagus, punya bisa diakui bahwa bisa mampu bersaing dengan produk-produk impor lainnya. Perusahaan ini memulai bisnisnya tahun 1996 sebagai firma kecil yang memproduksi tas-tas sekolah dengan model bermacam-macam. Kemudian pada tahun 1979 melebarkan sayapnya untuk meraih pasarannya lebih luas. Terus yang terakhir di sini yang ke-10, di sini ada Wakai. Jadi Wakai ini memiliki konsep seperti ke Jepang-Jepangan. Jadi produsen dari Wakai ini berhasil menarik hati masyarakat, menarik perhatian dari masyarakat. Apalagi Wakai menggunakan simbol, menggunakan namanya itu menggunakan huruf kanji. Tulisan itu berarti anak muda. Kasut kain tersebut itu diproduksi oleh PT Matrox Global yang merupakan pemegang lisensi produk fashion mancanegara, termasuk Crocs dan Superdry. Untuk saat ini Wakai sudah mengekspor produknya hingga Malaysia dan Singapura. Strategi bisnis dengan mengangkat Spirit of Japan pada brand sepatu ini ternyata berhasil menjadikan Wakai sebagai tren dan langsung diterima oleh masyarakat sejak pertama kali hadir di Indonesia, yaitu pada tahun 2012. Terus yang aku suka dari Wakai ini, kalau misalnya kalian pergi ke store-nya Wakai itu, wangi-wangian yang ada di Wakai itu sangat khas banget. Di pada saat kamu cium itu tuh kalian udah tahu banget kalau itu tuh wangian dari Wakai. Wanginya tuh benar-benar enak banget. Jadi emang ternyata itu merek produk dalam negeri itu nggak selamanya jelek, bahkan berhasil menyaingi kualitas produk-produk luar negeri, produk-produk impor. Nyatanya banyak brand asli dari Indonesia yang produknya diminati oleh konsumen dunia hingga diekspor ke luar negeri. Hanya karena banyak dari kita beranggapan bahwa merek luar negeri itu jauh lebih bagus dari produk lokal. Dan masih banyak produk lokal lainnya yang masih dianggap oleh masyarakat Indonesia itu sebagai produk luar negeri. Oke, tadi itu adalah 10 ulasan produk-produk Indonesia yang dikira oleh masyarakat Indonesia ini adalah produk dari luar negeri, produk impor, karena menggunakan istilah asing, menggunakan nama-nama asing, jadinya dikiranya dari luar negeri. Oke, semoga ulasanku kali ini informatif buat kalian semua yang di luar sana yang masih belum mengetahui produk-produk asli Indonesia yang dikira produk dari luar negeri, produk-produk impor. Semoga videoku kali ini informatif, bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi kalian bisa mengetahui, jadi kalau kalian pergi kemana, kalian sudah tahu bahwa itu adalah produk dari Indonesia. Oke? Sampai ketemu lagi di video-videoku berikutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.